memang cukup krusial. Dan kita langsung saja masuk di game bermuda kita untuk match pertama, di mana pesawatnya dari arah Sentosa menuju ke arah Graveyard, dan sudah ada dari Sentosa sendiri, di mana ada kawan-kawan Giant Esports bertemu dengan Bigetron Academy. Yes, di Sentosa sudah ada singgungan antar dua tim, antara Giant Esports dan juga Bigetron Academy. Bigetron Academy ya yang juga masuk di Group Final C setelah melalui fase yang panjang di komunitas. Tapi menarik untuk area pick di sana, GGWP ID Esports harus bersinggungan dengan BDRX nih, BDRX Reds nih. Iya, kawan-kawan dari Mas Blay IG Span yang langsung berlaga bertemu dengan satu GGWP Esports yang langsung saja membuka tembakan ke arah satu pemain BDRX. Tapi masih belum ada satu knockdown yang terlihat. Dan kalau berbicara balik lagi ke arah Bigetron Academy ya, ada satu pemain yang sangat gua perhatikan, itu adalah dari BTR Aimfoy. Aimfoy beberapa pekan selalu udah istirahat gitu kan, ketika kemarin dia ada di timnya Boss Titan. Sekarang kembali lagi dia berlaga di salah satu fase final group yang cukup krusial menurut gua, karena ini satu slot tersisa. Dan Bos atau dari Aimfoy sendiri dari BTR Academy benar-benar kembali lagi comeback untuk bisa bermain dengan penuh dengan kawan-kawannya yang sudah dibentuk oleh bapak manajer kita dari BTR juga, dari Bapak Alan ya kan. Yes, dan masuk dengan melewati fase yang panjang juga. Itu artinya dari Aimfoy dan kawan-kawan sendiri membuktikan bahwa dengan istirahatnya dia dari kompetitif pun dia bisa masuk karena memiliki kualitas yang sangat-sangat mumpuni dan luar biasa, dan layak untuk mendapatkan panggung sengaja di grup final C sekarang, dan membuktikan bahwa mereka ingin lolos dari fase grup ini juga. Tapi di sini sudah akan ada pertempuran, Bung Evo. Iya, sudah ada Moza yang langsung membuka tembakannya. Ada double vector dari Mr. Ari yang menumbangkan satu orang, di mana Zero udah terkikis 11 health point-nya. Masih berlari, masih ada satu tembakan yang cukup on point dari seorang Meron, di mana Bang langsung menuju ke arah satu pemain dari seorang Rezon yang mencoba untuk melarikan diri ke arah bawah. Tapi masih ada satu dari Rimbo yang langsung mencoba untuk ke bawah menjauhi area dari rumah sabun yang sudah dikuasai oleh GGWP. Tapi nggak sampai situ karena ada Heyu yang menggunakan double barrelnya menuju ke arah satu pemain dari juara 0, di mana masih ada Pika nih geng yang terkikis health point-nya, dan udah tersisa hampir 3 pemain yang coba buat bertahan, tapi masih lengkap 4 orang nih Bigan. Yes, sementara itu Kezel dari belakang sudah melakukan coveran firing, sementara 3 rekannya kali ini masuk menuju ke pertahanan dari tim juara 0. Ini artinya pengurungan atau secara permainan agresif akan dimiliki kembali oleh para player dari tim The Prime seperti di fase reguler. Sekarang para di Bullseye dan mendapatkan satu kuncian ke arah. Tapi sayangnya dari tim juara 0 berhasil lolos dari sergapan para player The Prime Esports. Betul, berhasil lolos dari sergapan The Prime Esports, dimana juga tadi satu posisi dari Kezel sebenarnya udah bagus ya. Dia di atas situ, dia mencoba buat ngekontrol orang-orang yang mencoba buat kabur di arah genggaman The Prime. Dan baiknya di sini juga juara 0, ketika dia udah tahu 50-50 chance-nya dia buat bisa fight sama The Prime, tapi mereka tetap nggak mau untuk terlalu berlebihan. Ketika berbicara, dia tahu nih patternnya, mungkin beberapa kali dari juara 0 udah melihat bahwa The Prime selalu turun di arah Graveyard. Tapi ada Kezel yang langsung Kezel sama dirinya sendiri kan, kenapa harus terkena dan kenapa harus kena kepalanya. Tapi masih ada satu backupan dari seorang Dik yang mencoba untuk langsung menunggu dengan satu momen di mana Zili langsung di end. Kalau kata Bigan nggak nge-end nggak ya. Yoi, lumayan poin eliminasi, tapi sayangnya agak sedikit terlambat. Kalau menurut gue mungkin agak sedikit terburu juga di seorang Kezel, karena tadi setelah melakukan backup firing mempredik kemungkinan dari lawannya sudah melarikan diri, langsung menggunakan vehicle, dan ternyata kali ini malah berhasil dikembalikan satu orang terkena dan atas seorang Pika geng. Iya, Pika nih geng udah harus terkena banyak sekali peluru yang masuk ke badannya, tapi balik lagi dia jatuh atau dia terkena down karena adanya fall damage ketika low-nya health point.
3 lawan 4 yang terjadi. Melihat kalau dari The Prime Esports sendiri selalu bisa saja memberikan kejutan atau dominasi di area utara dari minimap. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin soal area dari Graveyard Observatory sampai ke Bullseye sendiri, The Prime Esports memiliki catatan yang cukup baik juga di area atas untuk di map Bermuda ya. Betul. Dan sekarang untuk di final group C di game yang pertama sudah mendapatkan hadangan dari tim juara 0. Sementara itu posisinya sekarang The Prime agak sedikit kesulitan karena Heyu yang sempat tadi terkena knockdown belum bisa melakukan healing karena memang tidak memiliki medkit juga. Ini artinya sedikit gangguan dialami oleh para player dari The Prime menghadapi tim dari juara 0 yang datang dari komunitas untuk mengganggu patternnya para player dari The Prime Esports ya. Iya, ini dari The Prime sendiri belum hampir 100% dia Ya. melakukan satu full. Tapi sudah ada satu inisiasi ras yang cukup baik dari seorang juara 0, di mana Zili dengan MAG 7-nya langsung gerus coba tembakin dan The Prime Esports. Oh my god, di menit ke-6 harus tumbang di peringkat ke-12 satu tim pertama untuk di final grup C, di mana The Prime langsung dikandaskan begitu saja oleh juara 0. Mimpi buruk untuk The Prime Esports di game yang pertama karena memang mereka harus ditumbangkan di rotasinya sendiri. Kemungkinan dari tim juara 0 memang sudah benar-benar memahami dari permainan tim-tim yang sudah bakal lolos, tapi ternyata sebelum kita mengevaluasi ataupun membahas pertempurannya, kita sudah melihat di sini Aimfoy harus terkena knockdown dan kemungkinan masih atau sulit diselamatkan bahkan. Masih kayaknya kesulitan karena di sini Aimfoy udah harus bisa di revive tapi masih ada satu gempuran tembakan. Dan di sisi lain ada di POV UI di mana ada Eko Esports yang udah mendengar adanya kericuan di area Clock Tower dan juga di area tower dekat Factory. 2 Eko Bu Evor karena di sini kita punya Eko dari komunitas dari guildnya, kemungkinannya ada Eko Force yang kita lihat ada tim Eko dan juga Eko Esports yang bermain dari fase reguler di divisi 2. Betul, ini akan jadi kekuatan juga buat kedua tim atau 3 tim. Tapi di sini balik lagi Eko Esports udah langsung objektif. Dia nggak mau coba buat setidaknya greedy ke arah tower karena menurut gue di sini advantage yang dimiliki oleh Big Gathering Academy sangatlah baik. Jadi ketika dia ngepick ke arah Eko Esports pun masih bisa untuk memainkan satu tempo tembak atau jongkok langsung gitu kan. Karena agak sedikit kesulitan untuk Eko Esports mengenai ke kepala dari kawan-kawan Veteran Academy kalau bisa misalkan dia memainkan satu tempat dari tower tersebut. Setelah mundur lagi menuju ke arah Factory, kali ini tim dari Eko Esports bakal menghadapi satu hadangan di mana di sana sudah ada para player dari Giant Esports, sementara di belakangnya juga masih ada para player dari Mister 05 Family. Ini guild dari fanbase-nya Regi Mister 05 ya yang lolos juga, tapi di sini sudah ada pertempuran Bung Evor. Ada pertempuran di mana udah pecah 3 tim sekaligus. Igoy udah langsung terkena satu tembakan dari belakang, tapi masih ada Mr. Super Amboy yang terus memberikan satu pressure ke arah dari kawan-kawan Jaya. Coba dilemparkan satu buah granat ke arah depan, tapi masih belum mengenai siapapun di sana. Ada headshot di mana granat pun kembali lagi dilemparkan, tapi masih belum menemui ataupun mengenai satu korban pun di arah satu pos kecil, di mana sudah ada satu strafing yang dilakukan oleh kawan-kawan Mister 05, di mana Gustav dengan satu M1014-nya mendapatkan seorang opal, 2 bom langsung coba dilempar. Ada seorang kucai dengan MAG 7-nya langsung coba jumpshot, langsung confirm kill. Di sana udah nggak bakalan bisa lagi untuk dilakukan reviving karena di sini Family Guns langsung meluluntahkan satu pemain, di mana masih ada Eko dengan satu SKS-nya cukup baik, tapi ada satu backstep yang sukses. Masih ada satu krono yang diaktifkan, coba untuk di revive terlebih dahulu, di mana sudah ada lagi yang pecah, di mana Igoy yang menjadi orang terakhir harus pulang karena lobby bersama teman-temannya. Di peringkat ke-11 sudah ada Winoru, bukan adiknya Minoru, udah bakal langsung berkesulitan dan dipojokin di arah satu pos kecil, dan ada landman yang mengenai seorang kucai walaupun udah nggak ada lagi pemain yang bisa melakukan ending nih Bigan. Eko Esports berhasil bertahan dan memenangkan pertempuran yang terjadi di Factory karena memang mereka juga berhasil masuk meskipun hampir saja tadi sempat satu orang sempat terkena, kalau nggak salah Rainbow ya. Tadi yang sempat kena terkena tembakan juga tapi bisa untuk diselamatkan, dan pertempuran yang terjadi antara Giant dan juga tim dari Mister 05 Family tadi itu berlangsung
ketika dari Eko-nya sendiri masih berada di dalam. Betul. Seketika dari Eko Esports-nya mendengar pertempuran yang terjadi, otomatis mereka selalu ingin mendapatkan poin steal kill ya. Iya. Keluar dan masuk menuju ke area pertempuran, dan akhirnya Giant Esports terlebih dahulu yang harus dipulangkan ke lobby. Tapi sayangnya untuk Mr. 05 Family tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan healing, mereset lagi penyerangan, memperkuat lagi pertahanan, karena memang tadi juga satu playernya udah terculik, satunya udah knock, tinggal sisa 2 yang harus mengurung diri, dan itu suatu hal yang sulit juga karena dari tim Eko Esports-nya sendiri masih lengkap dengan 4 orang dan juga 1 orang Rainbow-nya bahkan tadi masih bisa untuk diselamatkan, sehingga pada akhirnya tim Eko Esports berhasil memenangkan pertarungannya. Iya, kalau berbicara di review tadi ya di arah Factory tadi, memang sebenarnya Eko sama dari Giant Esports udah harusnya clash pertama. Tapi justru Mr. 05 Family tadi kalau misalkan waktunya pas ketika dia udah ngelewatin dengan satu vehicle, lah dia coba buat nunggu satu momen dulu, pecah war dulu baru dia datang. Baru itu menjadi satu advantage juga buat Mr. 05 Family. Tapi balik lagi, Eko Esports dia coba memancing tembakan-tembakan yang menurut Mr. 05 Family itu udah pecah war duluan. Iya, udah jadi keributan. Nah, jadi ketika udah di satu kasih notis tembakan dari Eko Esports, pancing, tapi ada satu peperangan saudara dari sama-sama tim Eko Esports, di mana sudah ada satu dari seorang Morphin dengan satu SKS-nya Rainbow, bener-bener dengan satu pelurunya langsung menusuk ke arah tempurung kepala yang dipunyai oleh seorang Morphin. Udah bakal langsung pasang glow ke arah depan, mencoba untuk memanfaatkan satu tangga yang cukup aman dan langsung berlari ke arah bawah untuk ke arah kolong untuk menghindari adanya satu pemanfaatan. Tapi Batosai dengan satu AUG-nya langsung saja mendapatkan seorang Echo Staff dengan cukup baik dari arah kejauhan. Menculik satu player yang sedang bertempur, yang sedang bergesekan antara Eko Esports dan juga tim Eko ya. Yang dari guildnya. Sementara itu kali ini juara 0 juga sudah masuk menuju ke Clock Tower, dan di sana sudah ada tim dari Better Academy yang tadi mereka berhasil nyulik satu. Itu artinya mereka tahu di sana sudah ada pergerakan di area Clock Tower itu sendiri. Dan sekarang bahkan kalau kita melihat di sana sudah ada penumpukan 3 tim ya. Juara 0 ada Eko tim dan juga Eko Esports. Tapi kali ini pertempuran sudah berlangsung kembali. Udah berlangsung kembali, di mana di sini juara 0 benar-benar menggila, mencoba untuk langsung menusuk ke arah Clock Tower yang cukup ramai banget, ramai penduduk, padat penduduk, dan di sini Pika nih geng masih coba untuk menahan satu posisinya agar tidak offset dan masih berada di dalam jangkauan vision kawan-kawan juara 0. Tapi di sini kita lihat dari seorang Echo atau dari Echo Force sendiri ini agak cukup kesulitan karena tinggal 3 orang lagi tersisa, dan ini bakalan jadi sandwich juga untuk Eko Esports dan juga juara 0 kalau misalkan ada sedikit pergerakan nih. Yes, masih bisa bersabar sebetulnya untuk seluruh tim yang masih ada di Clock Tower karena misalnya masih juga ada di sana. Untuk 3 tim yang tersisa, kalaupun misalkan tadi dari tim Eko timnya melakukan upaya racing menuju ke arah tim juara 0, itu tidak menutup kemungkinan bakal mengundang juga tim Eko Esports dengan agresivitasnya yang sudah biasa kita lihat di fase reguler kemarin. Itu bisa saja mengundang dirinya masuk juga. Tapi kali ini masih saja pertukaran damage diberikan dari kedua tim yang ada di Clock Tower ya, antara Eko tim dan juga tim Eko Esports. Dan kita melihat tim Servus yang tadi kita sempat bilang ini salah satu tim langganan juga ya. Betul. Kali ini masih berada di luar, dan kalaupun misalkan mereka masuk di sebelah kanan, di sana sudah ada West Bandits, dari sebelah kiri sudah ada para player dari GGWP ID Esports. Artinya mereka harus komit untuk mendapatkan satu tim terlebih dahulu untuk mencuri obstacle yang dimiliki. Bergerak menuju ke sebelah kiri itu artinya bakal jadi hadangan untuk GGWP ID Esports. Iya, sudah terlihat juga dari atas high ground di mana sudah langsung ditembaki. Begitu saja ada satu double vector. Udah ada sarung kuple dengan satu VSS-nya. Masih cuma hanya satu peluru yang mengenai seorang Mr. Ari, di mana udah ada satu inisiasi maju dengan satu glue wall yang dipasang ke depan, di mana Cilain R langsung dengan satu VSS-nya mencoba membackup dari arah belakang yang cukup jauh. Tepat di sini Alam dengan satu AUG-nya mencoba untuk melakukan satu strafing. Ada M79 yang benar-benar jahanam, langsung menusuk, langsung meledak ke arah 2 pemain dari Servus. Ada Alam yang bakalan menyatu dengan satu zona alamnya, di mana Cilain R menyisakan serang diri. Tapi dari belakang ada West Bandit yang mendengar ada ritual
sudah ada satu CNR dengan MP5-nya. Baik sekali. Oh my god, Mr. Ari dengan M79-nya kembali lagi memakan korban. Tapi kita lihat di sini dari West Bandit, ternyata perjuangan atau satu usahanya untuk melakukan steal kill ternyata nothing, udah nggak bisa karena masih ada satu kontrol penuh dari GGWP ID untuk melubatkan semua pemain dari Servus. Yes, kita melupakan satu tim juga di sana, Zevila yang dari tadi adem ayem aja bersama dengan BTR Academy sekarang sudah ada di area tengah zona. Untuk tim Zevila sendiri di arah luar sudah ada West Bandits, ada juga GGWP ID Esports yang bakal masuk tentunya ke dalam zona. Kalau misalkan ini menjadi chaos atau mereka masuk secara bersamaan, justru bakal sulit juga buat Zevila untuk ngelock aim ke tim-tim atau player-player yang ada di luar sana ya. Iya, dan kita lihat sini ada one spotlight di mana pembagian dari GGWP sendiri ini udah bagus ya. Groundingnya dimanfaatkan atau dikuasai oleh Meron, dan Meron sendiri tahu ini timingnya. kuncinya. Betul. M79 yang dilontarkan Mr. Ari berhasil nunggangin satu, bahkan ternyata tadi sempat di revive dan kali ini 2 didapetin ya. Betul. Dan ini dari kecil NR sendiri udah bagus banget sih. Dia dengan satu posisi itu, dia udah kena sandwich, dia masih masang ke glual ke belakang untuk terus mendistract satu atau beberapa pemain dari GGWP. Walaupun sebenarnya Mr. Ari punya satu peluru pelontar tersisa. Sayangnya West Bandits tadi gagal buat ngelakuin steal kill ya. Tapi pertempuran terjadi di zona terakhir. Iya, sudah ada pertempuran yang terjadi di zona akhir di mana Pikani Gang masih menyimpan amunisi M79-nya untuk langsung menemui target selanjutnya. Pelontar mana nih yang bisa langsung dikenai? Tapi ada Rimbo, berhati-hati karena di sini sudah ada satu circle yang memihak ke arah kawan-kawan yang sudah masuk lebih dulu ke arah zona. Dan BDR X-Reds harus tereliminasi di peringkat ke-6, di mana masih ada West Bandit dari West Bandit Electra yang mencoba untuk nge-scope ke arah depan dengan M249-nya nih bos. Yes, dan inilah pertempuran terakhir yang bakal terjadi dalam 3 detik lagi. Tapi kali ini West Bandits benar-benar harus memilih satu lawannya terlebih dahulu. Dilemparkan satu bom untuk melakukan distraksi menuju ke arah GGWP ID yang mereka juga harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Iya, langsung saja dipegang double vectornya. Oh my god, 2 orang sekaligus. Bar udah kesulitan melakukan healing terlebih dahulu, tapi di sini dari West Bandit agak cukup kesulitan karena ada di satu grounding patah yang cukup sulit untuk dipasang glual, di mana Big Gator dan Academy dengan satu tower atau 2 towernya cukup baik dimanfaatkan. Udah ada masak granat dari satu Alpha yang langsung meletup. Sudah 3 orang sekaligus, di mana Pikani Gang dengan satu M79-nya Aimboy udah langsung menjadi incarannya, di mana dari Batosai mencoba untuk langsung memberikan satu distraksi, langsung mencegat atau menutupi pergerakan dari West Bandit, di mana Gaski langsung saja gas. Pokoknya kalau nggak gas, pokoknya nggak sudah ada satu Batosai dengan satu glualnya cukup baik. Respect glualnya di sini. Sudah ada satu juga dari Electra dari kejauhan menggunakan M249-nya mencoba untuk terus tembakin ke arah sana. Udah ada satu Batosai dikasih surprise, tapi Alpha dengan satu posisi towernya dengan baik. Gaski double vectornya kena kepala, dan West Bandit mengamankan buya pertama di final group C untuk malam hari ini dengan Alpha yang menjadi MVP dengan kill 4-nya. Wow. Sekira yang sangat luar biasa dari West Bandits Esports pada malam hari untuk game yang pertama di Bermuda ya. Betul. Ada satu hal yang disayangkan kalau menurut gua tadi. Apa tuh? Tim Zevila yang tadi gue bilang sempat untuk